Pria ini memasukkan sepotong roti sepanjang 40 cm ke tenggorokan gadis itu. Saat dia tersedak, pria itu membungkus wajahnya dengan erat dengan plastik. Gadis itu mencoba melawan tetapi tidak berhasil. Dia kemudian meninggal karena mati lemas. Pria itu melemparkan tubuh gadis itu ke dalam tangki air di atap. Dan air yang ada di waduk ini merupakan air minum bagi penghuni gedung ini. Setelah selesai menghancurkan tubuh dan menghapus semua jejak, pria itu kembali ke kamar. Dia hendak minum air ketika dia tiba-tiba teringat akan mayat di tempat penampungan air. Setelah memikir tentang hal ini, dia merasa sedikit menggigil. Kemudian mayat-mayat di waduk mulai membusuk. Seorang wanita yang tinggal di lantai bawah adalah orang pertama yang menemukan masalah tersebut. Saat dia sedang menyikat giginya, dia melihat ada sesuatu yang tersangkut di mulutnya. Dia tiba-tiba mencabut sehelai rambut dari mulutnya. Ini membuatnya merasa menjijikkan. Jadi dia marah dan menemui pemilik rumah untuk berdebat. Dia menuduh air di sini tidak bersih. Tapi ia percaya diri. Dipastikan tidak ada masalah dengan air. Karena dia tidak peduli dengan kebersihan. Di sisi lain, pipa-pipa air berada dalam kondisi rusak. Jadi wajar saja kalau ada masalah air. Diamlah. Harga kos di sini sebenarnya lebih murah dibandingkan tempat lain. Jadi dia pasrah saja untuk terus hidup. Di malam hari, ketika dia berkumur, dia menemukan masalahnya lagi. Ada benda asing di mulutnya yang berbau busuk. Ini bikin ia muntah. Itu adalah sepetak kulit. Tapi dia masih tidak tahu apa itu. Maka dia mengambil segelas air dan mendatangi pemilik rumah untuk meminta penjelasan. Lihat cairannya keruh dan ada benda asing di dalamnya. Dia yakin bukti ini cukup meyakinkan pemilik rumah untuk menangani masalah ini. Tapi ia tak peduli. Untuk meyakinkan penyewa, dia mengambil segelas air dan menyesapnya. Ia sangat marah. Tapi dia sangat yakin. Jadi dia harus berdiri dan pergi. Pemilik rumah melihat Xiao Mei meninggalkan. Langsung mengungkapkan rasa jijiknya pada segelas air tadi. Dia juga tahu bahwa air di dalam cangkir itu tidak bersih. Namun situasi bisnis sedang sulit. Untuk mempertahankan penyewa, dia hanya bisa berpura-pura. Kualitas air semakin menurun dari hari ke hari. Beberapa orang menggunakan air yang terkontaminasi untuk memasak. Menyebabkan munculnya benda asing seperti kuku di dalam nasi. Jika tidak diperhatikan, kemungkinan besar warga di sini akan memakannya tanpa sadar. Air mulai berbau tidak sedap. Saat orang menggunakan air ini untuk mencuci pakaian. Meski sudah dicuci berkali-kali, baunya masih menyengat. Namun sepertinya mereka sudah terbiasa. Karena masyarakat yang tinggal di sini miskin. Dan ini adalah tempat sewa termurah. Karena si pembunuh memiliki hati nurani yang bersalah, dia selalu merasa merinding. Sudah lama sekali dia tidak bisa tidur nyenyak. Melihat lingkaran hitam di bawah matanya sudah cukup untuk memahaminya. Dia hendak mencuci muka untuk menenangkan pikirannya. Tanpa diduga, keran tersebut mulai mengeluarkan darah. Dia segera menutup katup air. Lalu biarkan darah mengalir ke saluran pembuangan. Pembunuhnya sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Ia tak disangka. Dia gemetar ketakutan. Sadar jika hal ini terus berlanjut, cepat atau lambat kisah pembunuhannya akan terbongkar. Setelah menenangkan diri, pria tersebut memutuskan untuk mengeluarkan jenazahnya dari reservoir. Namun kebetulan saat ini Xiao Mei juga berlari ke rooftop untuk memeriksa sumber air. Menurutnya pria itu juga kesal dengan air di sini. Jadi dia mulai mengeluh kepada pria itu. Xiao Mei menjulurkan kepalanya ke dalam tangki untuk melihat. Tiba-tiba si pembunuh menendangnya dan jatuh ke dalam kolam. Xiao Mei berjuang mati-matian. Tapi pria di luar memegangi kepalanya erat-erat. Begitu saja, dia membunuh orang lain. Polisi tiba di lokasi kejadian segera setelahnya. 2 mayat ditemukan dari tangki air. Pemilik rumah berdiri di sampingnya. Memikirkan tentang air yang dia minum belum lama ini. Dia sangat takut hingga dia terjatuh. Video berakhir di sini.
Konon film ini diadaptasi dari kejadian nyata. Ceritanya terjadi di sebuah gedung apartemen bertingkat tinggi.